absolutely AI akan bisa memasukkan wajah, liveness, kemudian suara, dan sebenarnya apapun yang ada di luar tubuh kita yang di permukaan, di surface gitu, itu bisa dipalsukan. Apa sih yang sebenarnya dikerjakan oleh World? You very aptly put it. Kita mengcombine teknologi AI dan blockchain untuk bisa membantu simpelnya manusia mereclaim jati dirinya lagi. Wah. Kalau kita ngelihat certain comments on social platforms, certain activities on social platforms, ya kan, on chats, on websites, on apps, kita kayak udah bisa, something in the back of our mind is telling us that is this human or not, gitu kan. Dan Project World bisa membantu untuk memberikan kepastian itu di dunia internet, di dunia digital, which one is human, which one is not, AI or bots. And we haven't even start talking about AI agents. Dan World bukanlah dimaksudkan sebagai pengganti KYC, not at all. World dimaksudkan sebagai pelengkap untuk teman-teman di industri KYC untuk bisa memastikan secara benar-benar yakin tanpa keraguan sedikit pun kalau yang datang ke mereka itu adalah manusia asli, bukan AI atau bukan bot. Kalau mereka sudah yakin ini adalah manusia asli, baru teman-teman KYC melakukan proses KYC yang diperlukan. Halo, welcome back dalam Ajaib Cuan Talks Special Edition dengan saya Anderson dan dengan tamu saya hari ini, Wafa. Bro Wafa mungkin bisa kenalkan diri dulu sedikit untuk penonton kita yang mungkin masih belum mengenali. Thank you Bro Anderson sudah menginvite. Nama saya Wafa Taftazani. Saya adalah General Manager untuk Indonesia di Tools for Humanity, perusahaan teknologi yang membangun Project World. Ini Bro Wafa, kita mau ngobrol santai hari ini, mau bicara tentang beberapa topik ya. Teman-teman juga mungkin udah tahu kalau Bro Wafa ini sangat aktif dalam community blockchain atau kripto di Indonesia. Tapi sebelum kita ke sana, mungkin kita mulai dulu nih di kedepannya. Bisa sharing nggak apa perjalanan karir dari Bro Wafa itu seperti apa? Karena kebanyakan cukup aktif di dunia teknologi ya. Ya. Oke. Saya dulu uniknya kuliahnya adalah ilmu politik dan hubungan internasional. Oh. Yes, jadi belajar tentang sosial, relasi dengan manusia, ya kan, kemanusiaan dan isu-isu lainnya. Tapi setelah lulus dari sana, saya menemukan ketertarikan memang Bro di industri keuangan awalnya. Jadi saya 3 tahun kerja di sebuah lembaga perbankan global. Dari Jepang, dan di situ belajar tentang perbankan investasi, perbankan korporasi, pasar modal, dan lain-lain. 3 tahun di sana, alhamdulillah waktu itu dapat kesempatan dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan kuliah S2 di University of Cambridge di Inggris dengan beasiswa penuh LPDP. Wow. Ya, terima kasih pemerintah Indonesia dan Kementerian Keuangan. Dan tentu saya langsung pulang ke tanah air setelah selesai. Mengabdi sesuai ekspektasi juga, ya kan, dan waktu itu bekerja di industri teknologi memang pulang dari S2 itu. Waktu itu kerja di salah satu perusahaan e-commerce, dan saya setahun aja di sana, dan setelah setahun di sana bergabung ke Google. Waktu itu diberi tanggung jawab dan amanah mengurusi YouTube di Indonesia dan Malaysia. Gitu. Ini lagi tahun berapa nih? Ini 2017. 2017. Kira-kira. Okay. Ya. Dan di YouTube itu sangat terlibat aktif di bukan hanya sisi teknologinya ya sebenarnya Bro, tapi juga di sisi komunitas, sisi Bro Wafa banyak teman-teman influencer nih pasti. Banyak, betul. Dan di sana belajar tentang industri kreatif lokal mungkin pertama di sana gitu. Dan awalnya ya bisa dibilang mungkin saya nggak terlalu familiar dengan industri kreatif lokal, tapi setelah melihat betapa passionate-nya, betapa produktifnya, dan betapa kreatifnya teman-teman influencer, kreator dari berbagai vertikal ya, gaming, music, lifestyle, beauty, food, dan lain-lain. Di situ saya sadar, oke, Indonesia ini kayaknya sebenarnya benar-benar kreativitas. Jiwa kita, our nation soul itu is in creativity. Itu, that's when I realized that. Pada saat saya kerja di Google juga saya mendirikan beberapa usaha ya di bidang teknologi keuangan. Kemudian juga saya mendirikan perusahaan juga di industri game, ya kan. Dan lanjut terus bekerja tahun 2022 itu saya
resign dari Google dan fokus pada mengembangkan industri teknologi lokal terkait keuangan, terkait game dan lain-lain. Dan baru-baru ini saya diberikan amanah untuk menjadi general manager untuk Tools for Humanity di Indonesia, membangun Project World. Gitu kira-kira, Bro. Wow. Nah, mau tanya nih, Bro. Kalau nggak salah, Bro Wafa juga sama dengan Ajay pernah melalui Y Combinator ya? Betul. Itu coba ceritain dong, itu untuk perusahaan apa itu kira-kira, dan bagaimana pengalamannya sudah melihat teknologi di Silicon Valley dan kira-kira untuk membawanya ke Indonesia, opportunity seperti apa kira-kira? Ya, jadi perusahaan saya yang waktu itu diterima di Y Combinator, mungkin belum, buat teman-teman yang belum familiar, Y Combinator adalah akselerator legendaris ya di Silicon Valley, ya kan, kiblatnya industri teknologi. Ada Airbnb, Betul, Dropbox, Airbnb, dan lain-lain. Dropbox dan lain-lain. Yes. Coinbase juga dari sana loh. Coinbase juga dari sana. Dan waktu itu Sam Altman pernah menjadi presiden Y Combinator. Yes. Dan salah satu perusahaan saya diterima di Y Combinator itu Upbanks. Pas waktu itu di interview sama Sam Altman nggak masuk ya? Sayangnya tidak. I did not have that privilege. Yeah. Benar. Hopefully I will get to meet him. Yeah, full circle lah ceritanya nanti. Full circle. Ya. Dan fokusnya adalah pada pelayanan keuangan untuk teman-teman di industri kreatif. Karena teman-teman industri kreatif adalah salah satu sektor yang sebenarnya secara jumlah masif, tapi aksesnya ke layanan keuangan belum optimal. Dan kita fokus pada menyelesaikan permasalahan itu. Kita nggak mau lagi ada teman-teman di industri kreatif yang mengalami masalah permodalan. Jadi berarti itu kayak convergence dari experience-nya Bro Wafa yang pada mulanya dari jasa keuangan, lalu masuk ke dalam dunia kreativitas di teknologi gitu ya. Yes. Jadi itu dua-duanya bergabung menjadi satu dan perusahaan Upbanks ya namanya begitu. Betul, ya. Everything is converging. Kayaknya mulai dari 2 tahunan belakangan, tanpa saya merencanakan ya Bro Anderson ya. Yeah. I never planned any of this. Yeah. I just took the path that fate guided me towards gitu. Dan everything started converging. Yeah. Wow. Yeah. Nah dari perjalanan karirnya Bro Wafa ini sejak Upbanks, setelah itu pada titik kapan nih ketemu belajar tentang kripto atau belajar tentang blockchain? Ya. Jadi memang di saat yang bersamaan waktu itu juga saya ikut mendirikan salah satu perusahaan game yang produknya adalah marketplace, dan marketplace ini adalah untuk memfasilitasi perdagangan barang dan jasa di dalam game, baik yang berbasis blockchain maupun yang tidak berbasis blockchain gitu. Dan kalau kriptonya sendiri sih sebenarnya udah dari jauh sebelum itu, dari 2017 udah mulai nyicil Bitcoin. Yes, I have my own Bitcoin stash gitu kan. Udah dari 2017. Yeah. Tapi kalau misalnya dalam kemudian ke blockchain, terus kripto-kripto lainnya seperti misalnya Ethereum, BNB dan lain-lain, itu ya ketika saya terlibat di perusahaan game blockchain tersebut, VC Gamers namanya. Dan di situ saya melihat potensinya sih. Of course ketika kita melihat kripto dan blockchain, orang selalu mikirnya cuan, ini kan cuan talks gitu ya. Tapi I actually saw much greater potential in the application of the technology gitu. Distributed ledger, ya kan, sesuatu yang tidak bisa dimodifikasi secara sembarangan, sesuatu yang transparan tapi anonymous, ya kan. Prinsip-prinsip ini menurut saya bisa menyelesaikan banyak sekali permasalahan yang ada di dunia sekarang gitu. Ketika digunakan dengan benar, ketika awareness-nya di-raise dengan benar, dan ketika masyarakat juga menerimanya dan menerima edukasinya secara baik gitu ya. Dan itu mungkin mulai sekitar 2022 ketika sudah dalam ke sana. Kalau baru mulai 2022 itu kan pas bukannya lagi crypto winter ya orang bilang ya. Nah itu gimana? Apakah itu malahan isn't that scary gitu loh, mulai perusahaan terus mulai mendalami pas waktu crypto winter, atau malahan itu menjadi convictionnya malahan lebih tinggi gara-gara itu? It is precisely because of crypto winter at the time. Noise surrounding kayak berbagai meme coins gitu kan, terus kayak the noise surrounding prices dan lain-lain menjadi agak turun kan. Dan kita sebagai orang yang di industri blockchain jadi bisa berpikir keras tentang apa sih use case-nya sebenarnya harusnya gitu. Apa sih yang sebenarnya kita bisa build gitu menggunakan teknologi blockchain dan kripto ini.
di luar all the hype surrounding the virality, the community, the prices, etc. gitu kan. I actually think that it was the best time to build something blockchain related because there's no noise again, and you can be super focused. Dan karena resource-nya limited, tentunya karena winter, you need to understand how you use your resources, ya kan, and when you use it, and how much you use for what purpose, and how you track whether you succeed or not. It becomes the standards become extremely high, ya kan, for every action that you take. And actually that gave me a lot of learnings. Ini mungkin ada sedikit ikutin mantranya Y Combinator juga ya. Karena kalau dilihat perusahaan-perusahaan yang besar tuh kebanyakan dibangun pada masa-masa sulit ya bahkan. Betul. Bukan pada masa-masa yang gampang gitu. I agree. Jadi itu mungkin jadi satu filtration juga ya untuk siapa yang benar-benar who's building and who's not building gitu. Yes. Wow. Build something people want. Exactly. That's all the t-shirts we have. That's right. Nah, sekarang nih Bro Wafa lagi masuk dalam conversions lagi. Dua industri yang sangat hot nih sekarang. On the one hand ada artificial intelligence, on the other hand ada blockchain teknologi. Tolong sharing dengan kita dong, kira-kira sekarang Bro Wafa lagi involve project apa nih sekarang? Jadi sekarang saya sedang involved di sebuah project yang namanya World, yang dibangun oleh perusahaan teknologi yang didirikan oleh Sam Altman, a very inspiring figure, yang namanya adalah Tools for Humanity, nama perusahaannya. Apa sih yang sebenarnya dikerjakan oleh World? You very aptly put it, kita mengcombine teknologi AI dan blockchain untuk bisa membantu simpelnya manusia mereklaim jati dirinya lagi di dunia internet. Gitu kan. Kalau kita lihat di dunia internet sekarang, AI dan bots aktivitasnya udah semakin meluas, aktivitas semakin banyak. Kemungkinan dalam waktu beberapa tahun lagi, nggak akan lama lagi, vast majority, maybe even close to 99% of activities on the internet will be driven by AI or bots. Gitu. Bro Wafa percaya di Indonesia pun juga bisa seperti itu? Sudah. Dan sepertinya mungkin kita nggak menyadari kalau itu AI atau bots gitu. Tapi kita tahu ini beneran nggak sih gitu. Pasti kayak in the back of our mind, kalau kita ngelihat certain comments on social platforms, certain activities on social platforms, ya kan, on chats, on websites, on apps, kita kayak udah bisa, something in the back of our mind is telling us that is this human or not, gitu kan. Dan Project World bisa membantu untuk memberikan kepastian itu di dunia internet, di dunia digital, which one is human, which one is not, AI or bots. And we haven't even started talking about AI agents. So you know what AI agents are, ya kan? Specific AI personalities dan roles yang kayak kita bisa automate kemudian completing tasks on our behalf, ya kan? We have 8 billion humans now on the planet. In the future, each and every one of us mungkin akan controls multiple AI agents to complete tasks on our behalf on the internet, ya kan? How do we then differentiate? Ya kan? Kalau misalnya ada 8 billion humans and then for example 100 billion AI agents completing various tasks, gitu kan? Bukan berarti those AI agents nggak boleh completing the task. I think they should be completing those tasks untuk membantu kita. AI nggak buruk, AI sangat baik gitu kan. They can help us. Tapi as human, ya kan, kita naturally born and there are only 8 billion of us, gitu kan. We believe we need a way to be able to distinguish which one is human and which one is not. And that is what World is all about. Bro Wafa kan backgroundnya tadi managing community sempat di YouTube dan lain-lain untuk influencer. Apakah kedepannya akan ada virtual influencers yang completely AI generated kira-kira? Udah ada. Udah ada dan kita nggak tahu perbedaannya gitu. Sulit, ya. Udah ada banyak di Instagram, di YouTube, di TikTok. Sekarang udah banyak page influencer yang nyaru tuh. Ini orang beneran atau bukan sih gitu. Ini deepfake atau bukan sih gitu. Ini bot atau VTubers atau bukan gitu. Karena beberapa dari mereka nggak clearly state kalau mereka adalah virtual influencer. Dan some of them kayak memang is designed to sort of blur the line between real influencers and AI or virtual influencers gitu kan.
menurut saya itu nggak apa-apa. Sekarang kita masih dalam tahap awal pembelajaran Yes. adopsi AI, ya Yes. kan. Tapi kalau kita bicara ethics, ya kan, in the future, I think we need to build strong principles around how AI is used. And one of the core principles should be, in my opinion, that there should be a way to distinguish whether someone is a real human or not. Gitu. No matter how much they look like or sound like, gitu, or act like humans. Gitu. Iya. Bro Fa, lihat nggak ada satu IG atau TikTok handle ibu-ibu Indonesia, ibu-ibu dia kasih love advice, tapi ternyata itu AI generated. Ada nggak? advice Lagi AI terkenal loh generated. belakangan ini loh. Boleh nanti di-share ya? Iya, boleh, Mau boleh. nonton. Penasaran jadi. Iya. Dan juga di dunia jasa keuangan nih ya, salah satu masalah yang lagi topik hangat belakang ini adalah kan kita perlu know your customer lagi onboarding. Ini belakangan ini kita juga kerjasama dengan OJK, kita melihat bahwa ada banyak mereka menggunakan deepfake, dan deepfake itu bisa pas dari dua faktor autentikasi, termasuk juga biometric autentikasi atau verification dari perusahaan-perusahaan yang mestinya fokusnya untuk KYC itu. Jadi tentunya ini juga ada challenges yang cukup serius ya dengan advent of AI. Jadi ada baiknya, tapi ada juga area-area yang kita sebagai society harus berpikir how do we handle this gitu ya. Jadi kalau dari menurut Bro Wafa nih, kedepannya kita sebagai warga Indonesia khususnya yang di bidang teknologi, what is our role sebenarnya dalam dunia yang sudah lebih menuju ke AI gitu? Tadi Bro Anderson tepat banget jelasinnya. Sekarang udah mulai kelihatan bagaimana AI bisa memalsukan wajah. Yang tadinya cuma memalsukan gambar, sekarang udah bisa memalsukan video, dan recently memasukkan video secara real time. Gitu kan. Sekarang udah banyak orang yang pakai AI buat di Zoom pura-pura hadir dan open cam. Wow, lihat nggak videonya untuk orang yang interview, ada coding interview, then is generated by AI completely. AI, exactly. Sekarang udah banyak AI yang berbayar yang orang bisa plug in terus kayak supaya mereka always open cam on Zoom, dan bibirnya video orang tersebut di Zoom mengikuti apa yang diomongin di mic gitu sama orangnya di mikrofon. Padahal orangnya sebenarnya nggak di situ, mungkin orangnya lagi di mana atau lagi di mana gitu, tapi they can always look like they're on cam gitu. Absolutely AI akan bisa memalsukan wajah, liveness, ya kan, kemudian suara, ya kan. Dan sebenarnya apapun yang ada di luar tubuh kita yang di permukaan, di surface gitu, itu bisa dipalsukan. Itu kalau kita consider seperti misalnya biometrics sidik jari, research itu membuktikan biometrik itu setelah sekitar 100 juta sidik jari, fingerprints, itu udah mulai banyak false positives. Oh wow. Udah mulai banyak false positives. Terus kemudian face, ketika udah mulai 80 juta sampai 100 juta, nanti ada yang mirip. Belum kalau kita bicara ada yang kembar. Ya. Ini kita tanpa ngomongin deepfake dan AI generated liveness dan AI generated face nih gitu kan. Plus ditambah AI itu yang bisa deepfake dan lain-lain. So it's pretty challenging. Di World kami punya tawaran solusi buat teman-teman semua gitu ya. Dan World bukanlah dimaksudkan sebagai pengganti KYC, not at all. World dimaksudkan sebagai pelengkap untuk teman-teman di industri KYC untuk bisa memastikan secara benar-benar yakin tanpa keraguan sedikit pun kalau yang datang ke mereka itu adalah manusia asli. Gitu, bukan AI atau bukan bot. Nah, kalau mereka sudah yakin ini adalah manusia asli, baru teman-teman KYC melakukan proses KYC yang diperlukan, ya kan? Tergantung layanan atau produknya apa yang kemudian ditawarkan. Itu adalah World, dan cara kerjanya adalah kami menggunakan device ini. Apa nih mainan yang dibawa nih? Ini namanya Orb, sebuah perangkat teknologi yang sangat canggih, yang risetnya sudah dilakukan beberapa tahun ke belakang, yang dia bisa nanti intinya adalah mengambil gambar dari wajah, kemudian mengambil gambar dari pola iris kita, dan dari pola iris kemudian di-generate sebuah kode unik dan anonymous, karena kode ini tidak bisa dihubungkan dengan identitas pribadi, untuk kemudian memastikan orang ini adalah manusia asli.
orang ini adalah manusia asli dan dia hidup dan dia unik, bukan AI atau bots. Nah, yang paling penting yang kita perlu emphasize dan sering kita dan akan terus kita sampaikan berkali-kali, tidak ada data pribadi yang disimpan dalam proses verifikasi World ini gitu. Journey-nya adalah user mendownload World App di Play Store atau di App Store, kemudian mereka mendapatkan World ID dan kemudian mereka datang ke Orb untuk melakukan verifikasi World ID mereka. Setelah verifikasi World ID-nya selesai, foto mereka dihapus dari sini. Jadi kami tidak menyimpan data pribadi apapun. Nah, ini penting sekali untuk kami sampaikan supaya tidak ada kebingungan di luar sana. Tidak ada data pribadi apapun yang disimpan karena setelah verifikasi datanya dipindahin ke HP masing-masing pengguna. Jadi masing-masing manusia lah yang memiliki dan bertanggung jawab atas kepemilikan dan keamanan data pribadi mereka sendiri. Gitu. Dan menurut kami nanti ini akan menjadi sebuah new standard. Itu dimana untuk melakukan verifikasi kemanusiaan kita nggak perlu lagi tuh mengirim atau asal mengupload data pribadi kita kemana-mana gitu kan. Dan ini akan menjadi solusi dari betapa seringnya kita mengalami data pribadi kita dikirim kemana-mana dan kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Wow, berapa berat bro ini? Ini kira-kira seberat bola bowling. Wow. Kalau mau coba boleh. Tadi bro apa lagi datang ke sini saya lihat dia bawa ini. Jadi kemana-mana nih di bawah nih. Kemana-mana di bawah sekarang. Tadi ke kantor kita di bawah dicek, ditanyain nggak ini apaan isinya? Nggak pernah ditanya sih. Ya, karena ya ini sebenarnya kan cuma kamera doang ya. Kamera buat ngambil high definition photos. Gitu. Emang satpam percaya itu cuma kamera. betul. Besar banget kameranya. Bener. Pernah ada yang nanya waktu itu satu, Pak ini apa ya? Ini kamera Pak gitu. Pas dia lihat depannya ada kamera itu, oh iya bener kamera. Wow. Nah Bro Wafa nih kalau sebagai apa ya kita kaum muda optimistik tentang masa depan dan melek tentang potensi dan juga resiko dari teknologi gitu ya. Pandangan Bro Wafa ke depannya nih untuk Indonesia nih in particular karena ada tren-tren teknologi global yang sangat banyak sekarang. Tadi kita ngomong tentang kecerdasan buatan atau kita bicara tentang blockchain teknologi ataupun yang lain-lain. What is your view sebenarnya tentang industri teknologi ini di Indonesia? Apakah ini akan kita bisa innovate atau mungkin kita lebih seperti pasar dari produk-produk luar yang masuk ke dalam nih? Ya, pasti Indonesia akan jadi pemain dan innovator menurut saya. Jawabannya simpel. Kenapa? Pertama, kita punya pasar yang sangat besar. Tapi kalau ditanya siapa sih yang paling tahu pasar kita sebenarnya? Kita sendiri. Sebenarnya. Gitu. Kenapa mereka mengajak orang Indonesia, saya sebagai general manager untuk Tools for Humanity di Indonesia? Karena Indonesians know Indonesia best. Gitu. And sebagai prinsip juga saya percaya only humans know humans best, not AI or bots gitu. That's why we get to keep control of our data gitu kan. Tapi pada dasarnya we know our markets best. Dan teknologi yang dihadirkan di sini setelah saya kasih contoh orang selesai memverifikasi World ID-nya, dia akan bisa mengakses berbagai layanan online di dalam World App. Ada mini apps, kemudian ada online services dan lain-lain. Dan semuanya ini terbuka, open source. Semua Orb ini, komponen-komponennya, CAD desainnya, kode smart contract-nya, chain-nya, app-nya, dan lain-lain, itu semua tersedia dokumentasinya, API token-nya di website. Gitu. So anyone can build on the world chain. Tapi kalau kita bicara populasi Indonesia, 280 juta orang. Jangan lupa, world chain adalah setiap human yang sudah verifikasi, itu diberikan token world coin. Apa itu token world coin? Token world coin, WLD, ya kan? WLD ini adalah share kepemilikan mereka di world chain, bukan bayaran ya. Ini yang saya harus sering emphasize dan saya akan terus emphasize. Kami tidak membayar orang untuk melakukan verifikasi. World coin token yang dibagikan itu bukan bayaran. Itu adalah share kepemilikan manusia tersebut di dalam world chain. Nah, kalau sekarang kita lihat jumlah manusia Indonesia 280 juta, ada kesempatan yang sangat besar ke depannya untuk Indonesia secara bangsa itu memiliki influence yang luar biasa di world chain.
karena populasi kita besar. Udah berapa orang bro yang udah verifikasi dengan blockchain? Secara global pengguna World ID itu ada sekitar 20 juta lebih. Okay. Secara global total verifikasinya adalah sekitar 11 juta. Ini bisa jadi barang orang Indonesia dong kalau semua orang verifikasi bro. I think so. World Chain bukan milik orang-orang tertentu. World Chain bukan milik perusahaan tertentu. Prinsip World Chain adalah semuanya open source dan semuanya harus pada akhirnya terdesentralisasi. Ya kan? Nah, perusahaan kami Tools for Humanity. Tools, ada S-nya, banyak gitu kan. Setelah World fully terdesentralisasi, pasti akan ada tool-tool lainnya yang harus dibuild oleh Tools for Humanity. Tapi pertama memang World ini. Gitu. Dan World ini ujungnya adalah harus dimiliki oleh setiap manusia. Gitu. Tapi bagaimana caranya kita memastikan isinya hanya manusia? Memang memerlukan verifikasi. Gitu. Nah, token itu diberikan untuk agar manusia yang sudah verifikasi bisa berpartisipasi dalam World Chain. Gitu. Mereka bisa menggunakan layanan, mereka bisa menggunakan mini app dan lain-lain. Again, kalau kita bicara populasi Indonesia nih, gitu ya. Ini saya ngomong sebagai orang Indonesia sekarang gitu ya, bukan sebagai terafiliasi dengan institusi apapun. Just think about our population. Gitu. Ya kan? Yang internet connected berapa, yang sudah berusia dewasa berapa. We have a massive opportunity to be able to have significant influence over how world chain is governed. It is decentralized, yes, and there will be a lot of decisions that will be made on the world chain in the future. Tapi kalau kita lihat populasi Indonesia, and if everyone is verified, I think we have a good shot. Indonesia has a good shot. Bro Wafa nih sebentar lagi jadi Sam Altman di Indonesia. Waduh. Nih bro. Bos ditunggu di Indonesia. Jadi kalau dilihat dari perjalanannya seperti itu bro ya. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih bro. Mungkin Bro Wafa kalau melihat perkembangan teknologi dunia, potensi yang masyarakat Indonesia ada, what are you most optimistic about? What am I most optimistic about tentang perkembangan industri teknologi di Indonesia? Atau tentang Indonesia in general, anak muda Indonesia lah kira-kira what are you looking most forward to sekarang? Ya, personally, ini balik ke statement pertama saya tadi. Indonesia, our nation's soul lies in creativity. That's what I believe. Kita mungkin belum punya bro orang Indonesia yang menang Nobel Prize, gitu kan? Kita belum punya Einstein-nya Indonesia gitu, misalnya. Tapi you know that a lot of Indonesian singers, actors, actresses, comedians, ya kan, writers. Mereka dikenal di seluruh penjuru dunia. Sebagai bangsa, menurut saya kita juga harus merecognize what exactly is our talent as a nation. Dan bukan berarti semua orang sama ya dalam satu bangsa. Tapi memang ada a special place for creativity kayaknya nih di jiwa bangsa Indonesia gitu ya. Tapi creativity kan nggak melulu tentang seni kan. When you're creating tech products, that's also creativity. Gimana kita bikin UI dan UX-nya so slick and smooth and make it pleasant to interact with gitu kan. That's also creativity. Tapi I do believe that the potential for Indonesia lies in the creativity. Makanya terkait World juga saya pengen banget kolaborasi sama teman-teman industri kreatif. And there are so many things that we can solve di industri kreatif. Misalnya gimana kita bisa mencegah calo. Ya kan, yang suka nge-scalping tiket, habis itu tiketnya dijual dengan harga yang sangat mahal. Topik besar tuh di Indonesia. Topik besar. Dengan World ID kita bisa make sure satu World ID, satu unique human, ya dia cuma bisa beli misalnya satu tiket atau dua tiket misalnya, tergantung konsernya gitu kan. Jadi orang dalam makin susah dong. Waduh, menurut saya I think masyarakat deserve better gitu daripada jual tiket jam 11, 10.59 udah begini nih, udah gemeteran tangan kan. Begitu mau klik, udah dibeli sama bot semua. Bot-botnya calo kan. I think we can solve that gitu. And there's so many other things that we can solve in the creative industry. I would love to collaborate with the creative industry. I do believe that this is where our potential lies truly. And I'm super optimistic gitu tentang kreatif ekonomi Indonesia, gimana bisa dikawinin sama teknologi, blockchain dan AI, tapi juga World bisa membantu biar AI-nya tidak berdampak negatif ya kan pada konten ekonomi kreatifnya.
very optimistic. Bro lihat nggak kemarin itu ada band Korea yang datang ke sini terus ngantrinya 7 jam baru bisa masuk. Jadi ini teknologi AI atau blockchain itu ada real life application sama benefit yang bisa membantu kita semua ya in a day to day life ya. Harus. We work on technology, but at the end of the day, what makes life worth living adalah music, ya kan? Relationships, communities, ya kan? Movies, ya kan? Art. That's what make life is worth living, and I think blockchain and AI can augment all of those things. Wow, amazing. Bro Wafa, thank you udah join kita nih. Kalau kita ngobrol bisa berjam-jam. Mungkin kita ada jilid berikut-berikutnya. Pasti. Teman-teman yang sudah join, thank you so much sudah join kita dalam Ajaib Cuan Talk Special Series. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Makasih. Lebih stabil, lebih lengkap, lebih baik. Ajaib semua bisa.